Ini anak sudah kecewa, ini anak sudah marah karena kalian terus bertikai, karena orang tuanya itu terus saling gugat-menggugat, selalu bertikai terus. Anak udah mengekspresikan kecewaannya. Ini loh, aku tuh sudah mulai marah karena pertikaian kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pernahkah kau mendengar cerita tentang keindahan Salatiga, termasuk pada zaman Belanda, sebagai Deskunster Stadsvaniden Java. Dokar melintas tanpa polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Di sebelah saya ini pengacara muda yang sekarang lagi naik daun karena menangani kasus yang viral sekaligus kontroversial, Mas. Iya, kontroversial bener banget, Mas. Mas Kaisar Bauran. Mas Kekes ini pengacaranya Mas Alfian Prabowo. Itu anak yang diberitakan apa, Mas, yang menggugat kedua orang tuanya ya. di Salatiga. Ini viral, saya yakin semuanya sudah tahu, Mas, ya. Ada upaya kesepakatan perdamaian, Mas? Ya, seperti kemarin sidang kemarin itu harusnya agendanya replik. Waktu agenda replik ini sidang Selasa 26 Januari. Selasa 26 Januari itu harusnya agendanya replik, kita memberikan bantahan atas jawaban yang diberikan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Tapi tergugat 1 bapaknya, tergugat 2 ibunya. Ya, tergugat 1 bapak, tergugat 2 ibu. Tapi karena kami melihat di media ada bapak dan ibu sama-sama siap untuk berdamai, maka dari itu kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda penyerahan replik dan maksudnya untuk sidang nggak dilanjutkan dulu, untuk menyerahkan draft kesepakatan perdamaian kepada para pihak tergugat, yaitu tergugat 1 bapak dan tergugat 2 ibu. Draft itu dari Mas Alfian, ya? Iya, itu murni dari Mas Alfian. Tapi yang ngetik emang saya, tapi sudah saya konsultasikan sama Mas Alfian kayak gini gimana, dan dia mengiyakan. Perdamaian yang diberikan Mas Alfian apa, Mas? Kalau perdamaian yang dikasihin Alfian kuasa saya sendiri itu kalau maksudnya kalau damai gugatannya dicabut gitu, ya? Ini sederhana kok sebenarnya. Dia cuma meminta kedua orang tuanya itu berdamai, nggak usah saling gugat menggugat. Begitu orang tuanya mencabut semua gugatan yang ada yang sedang berlangsung sekarang ini dan berjanji tidak akan saling menggugat lagi, sehingga Alfian langsung cabut. Di luaran penilaian netizen, Mas Alfian ini adalah anak durhaka yang rela menggugat kedua orang tuanya hanya gara-gara ingin memiliki Fortuner yang atas namanya. Itu yang kami ketahui, kan di luaran kan begitu tuh, Mas. Ya. Tapi apa benar itu, Mas? Atau bagaimana ceritanya? Sebenarnya itu kalau bagi klien saya dan keluarganya, itu kan mereka dari golongan menengah atas gitu. Golongan menengah atas. Nggak usah gugat menggugat. Itu sebenarnya bisa lah mereka punya Fortuner sendiri, sama harus ada yang menggugat milik ibunya. Fortuner itu sebetulnya bagi Dr. Agus yang mantan direktur RSUD Salatiga dan ibunya itu sebenarnya harta yang tidak terjangkau oleh mereka, yang terjangkau yang bisa dimiliki oleh mereka. Jadi kenapa alasannya si Alfian ini menggugat apa, Mas? Sebenarnya itu mobilnya itu cuma dijadikan alasan untuk agar si Alfian dapat memberikan ruang mediasi ke orang tuanya ini dan menunjukkan kekecewaannya. Ini anak sudah kecewa, ini anak sudah marah karena kalian terus bertikai, karena orang tuanya itu terus saling gugat-menggugat, selalu bertikai terus. Anak udah mengekspresikan kecewaannya. Ini loh, aku tuh sudah mulai marah.
karena pertikaian kalian. Jadi mbok ya udah kalian berdamai. Harus lewat jalur hukum? Karena waktu pertama sebelum gugatan ini diajukan, gugatan ini diajukan bulan Oktober. Cerainya 2019. Cerainya 2019. Jadi gugatan ini diajukan Oktober 2020. Berbulan-bulan sebelumnya itu udah si Alfian dan si kakaknya ini sudah mencoba untuk mendamaikan orang tuanya, sudah menasihati segala macam mulai WA. Mendamaikan sebelum atau sudah cerai, Mas? Sebelum dan sesudah itu sudah itu Pak. Sebelum cerai mendamaikan agar tidak cerai, barangkali ya, begitu. Sebelum cerai mendamaikan agar tidak cerai. Setelah cerai, kemudian setelah cerai dia coba mendamaikan agar mereka tidak saling menggugat soal harta. Sebentar, setelah cerai ini kan masih ada kasus antara kedua orang tuanya, Dr. Agus dan Ibu Dewi, kaitan dengan gonogini yang menurut Bu Dewi kemarin masih kasasi. Iya, menurut Bu Dewi. Ini yang bikin Alfian ini muak. Bikin dia muak. Lah ini kok udah cerai, habis itu jadi pertamanya jadi mau pisah baik-baik. Pisah baik-baik. Iya. Anak menerima sebetulnya. Anak menerima karena mereka mau pertamanya. Kalau pisah-pisah gitu. Iya, pisah-pisah baik-baik. Habis itu setelah pasca perceraian udah dikumpulkan semuanya, itu mereka berempat. Berempat itu bapak ibu, mama papa, dan Alfian dan anak kakaknya. Iya. Dan kumpul berempat udah disepakati secara lisan tentang pembagian harta mereka. Dan itu sudah disetujui, maksudnya agar tidak ada gugat-menggugat lagi. Tetapi kalau salah satu pihak menggugat lagi, perang lagi, anaknya kan capek lama-lama. Salah satu pihak yang menggugat? Ada salah satu pihak yang menggugat gonogini. Salah satu pihak jadi mengingkari komitmen yang mereka setelah cerai. Biar lebih jelas, sebetulnya mamah dan papahnya ini Dr. Agus dan Bu Dewi, Alfian dan kakaknya pernah duduk bareng, itu menyepakati ini harta punyamu, ini punyamu, begitu. Begitu. Tetapi kemudian ada salah satu pihak mengajukan gugatan gonogini. Dan perlu diketahui juga, Mas, jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapat itu sebelum ada pihak yang mengajukan cerai, itu salah satu pihak yang digugat itu merasa kehilangan semua bukti aset, kepemilikan aset. Jadi sertifikat bukti kepemilikan aset dan bukti kepemilikan aset lainnya tiba-tiba hilang entah kemana. Dan itu dilakukan sebelum perceraian. Sebelum perceraian ada kehilangan sertifikat. Ada kehilangan sertifikat, BPKB dan lain-lain lah. Semua nggak tahu, nggak ada pada tempatnya. Aset bersama. Aset bersama nggak ada, bukti kepemilikannya nggak ada pada tempatnya. Terus ada gugatan cerai masuk, terus ada gugatan gonogini itu. Berarti ributnya sebenarnya sudah lama sekali. Berarti Alfian dan kakaknya itu sudah berusaha mendamaikan kedua orang tuanya. Cerai ya nggak apa-apa, tetapi jangan ribut gitu sebelumnya. Cerai kalau mau pisah itu ya baik-baik, tetap jalin silaturahmi, jalin komunikasi sama keluarga. Makanya mereka sempat menyepakati pembagian harta itu karena tujuannya agar nggak ribut-ribut. Tapi ternyata masih ada gugatan yang masuk dari 2019 sampai ini gugatan. Cerainya 2019, gugatannya saya 2020 kayaknya ya Mas ya. Iya, putusnya Desember atau enggak, yang ininya tuh loh. Gugatan Alfian Oktober 2020 dimasukkan. Berarti sekitar setahunan lah kita. Dalam waktu setahun ini apakah kliennya Mas Titis ini sudah berusaha selain pertemuan 4 orang ini atau berulang kali agar mendamaikan kedua orang tuanya? Baik, secara yang saya baca dari chat-chatnya mereka ke orang tua, itu mereka sudah berusaha selalu menasihati orang tuanya agar sudah stop pertikaian, stop marah-marah, kita berdamai, hidup saling harmonis, walaupun sudah nggak bisa, harus menjaga silaturahmi. Tetapi entah kenapa ini nasihat-nasihat dari anak ini tidak diindahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi mereka tetap bertikai, tetap perang lah gitu, perang di saling menggugat. Ini sebenarnya ekspresi kekecewaan dari klien saya. Dan klien saya merasa kecewa, kok ini papa mama kok ribut terus sih gitu. Upaya
komunikasi musyawarah keluarga tidak bisa, akhirnya dia mengambil Iya. langkah hukum ini. Iya, dia mengambil langkah hukum. Itu kan tujuannya gini, kalau kalau perdata ya, gugatan perdata itu harus melalui mediasi. Nah, tujuannya si anak ini menggugat itu agar orang tuanya melalui mediasi ini. Dan diharapkan, dulu awalnya si anak ini mengharapkan kalau perkara ini akan selesai hanya di mediasi aja. Sampai tingkat mediasi. Iya, itu harusnya bisa selesai kalau Iya. anak begitu. Jadi yang Fortuner itu sebetulnya bukan tujuan. inti masalah itu. Ya, itu bukan tujuan. Fortuner itu bukan tujuan. Duit sewa 200 juta itu juga bukan tujuan. Karena yang saya pahami, yang saya tahu itu kalau gugatan ini kan gugatan PMH. Jadi Iya. yang 200 juta. Kalau gugatan PMH itu Perbuatan melawan hukum ya. perbuatan melawan hukum, dan itu dasarnya pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum itu harus menimbulkan kerugian. Jadi kalau nggak ada kerugian, formalitas gugatan tidak bisa terpenuhi. Ini kerugiannya si Alfian apa ini? Sebenarnya kan ini cuma 200 juta itu cuma untuk Upaya. ada formalitas gugatan, memenuhi formalitas gugatan. Jadi bukan untuk meminta sebenarnya. Pintu masuk. Iya. Pintu masuk. Ini gugatannya kan Fortuner yang sekarang dipakai mamahnya itu. Iya. Kalau gugatannya ya Mas Iya. ya. Kembali yang atas nama Alfian kembali ke Alfian. Kalau itu tidak dikembalikan, maka dihitung hak sewa. Iya. Kalau itu menetapkan sita jaminan rumah yang dipakai mamah papahnya, Iya, dua-duanya tadi. Dua-duanya. Bukan cuma satu pihak. karena tergugatnya dua. Iya. Sebetulnya gugatannya itu bukan inti dari permasalahan ini. Bukan inti dari permasalahan. Permasalahan yang utama itu karena si anak ini menginginkan kedua orang tuanya berdamai. Menang ataupun kalah hasilnya nanti di pengadilan, itu Fortuner mau dipakai mamahnya juga monggo, juga silakan. Dia nggak bakal mempermasalahkan itu. Apalagi tadi 200 juta itu nggak bakal juga dipermasalahkan. Bagi 200 dan Fortuner bagi dengan latar belakang Dr. Agus, sekali lagi mantan direktur. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan beliau dengan latar belakang Dewi sebelumnya itu terjangkau ya. Loh, kalau di Gonogininya apa sih Mas? Itu bagian kecil atau bagian besar yang Fortuner itu? Bagian kecil sekali. Bagian kecil? Iya, cuma ya nggak ada 1/10-nya mungkin. Tidak ada 1/10-nya? Iya. Ini juga biar ini teman-teman kalau di Gonogininya ini juga tahu sebetulnya masalahnya apa sih. Niatnya bukan dia sebagai anak durhaka gitu Mas? Bukan, ini cuma niatnya cuma biar orang tuanya itu damai lah, nggak usah ribut-ribut masalah rebutan harta aja ribut gitu. Masalah harta aja ribut? Iya. Coba ulangi Mas biar Tujuannya anak-anak itu sebenarnya biar orang tuanya nggak usah ribut-ribut, cuma masalah harta aja ribut. Kan bagian anak itu kan kalau bahasa anak muda ya, kan receh banget gitu. Jadi semoga harapannya Alfian itu dengan ada gugatan ini dia ada ekspresi kekecewaannya tersampaikan ke orang tuanya, dan orang tuanya mengetahui kalau si anak-anak mereka itu kecewa, begitu kecewanya karena mereka saling bertikai. Satu, ketika cerai, kemudian setelah cerai Ya, saling bertikai terus. Semoga orang tuanya bisa sadar, oh kalau kayak gini memang kasihan anak lama-lama. Perkembangan terakhir kaitan dengan perdamaian ini. Nih, kalau saya sih kemarin sudah menawarkan kesempatan perdamaian tadi, Mas. Gugatan dicabut. Gugatan ibu dan ayah tidak saling menggugat. Ibu dan Gugatan Alfian dicabut. Jadi pure untuk mendamaikan. Ibu dan ayah saling berdamai, nggak saling gugat. Habis itu berjanji nggak akan bertikai lagi. Gugatannya kita cabut. Tapi ini kan yang Gonogini kan masih kasasi Mas. Ya pokoknya itu semua Diserahkan ke kasasi gitu. ya, pokoknya semua kalau si pengennya si Alfian semua itu harus berakhir dengan damai, semua masalah keluarganya. Kalau semua masalah sudah berakhir dengan damai, Alfian juga akan berdamai. Alfian ini sekarang udah dokter Mas? Atau masih koas? Masih koas kayaknya. Masih koas ya? Dia universitas mana Mas? Jogja di mana? Sudah
Enggak, jangan disebutkan. Oh, jangan disebutkan. Tapi sudah lulus. Iya, sudah dokter, sekarang sedang koas untuk profesi Yes. dokter. Kasus ini kan sekarang viral. Iya. Bahkan Pak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Iya. malam-malam jam 1 dari kediamannya ke rumahnya Bu Dewi di Semarang untuk juga kasus ini biar clear antara bapak anak ibu tidak ada masalah. Itu sebenarnya yang diharapkan Alfian kan? Iya. Kan Biar mereka semua berdamai. setelah kasus ini viral, ketiga pihak ini atau mungkin 4 kalau ditambah kakaknya Alfian ini Ya. sudah pernah bertemu dalam satu waktu atau enggak, Mas? Sebelum kasus ini viral sudah. Sebelum kasus ini viral Sudah ada tahapan mediasi kan di pengadilan. mediasi, oke. Ya, mediasi di pengadilan. Nanti yang datang itu bapaknya secara prinsipal tergugat 1, Ya. ibunya prinsipal langsung dari tergugat 2. Prinsipal tuh maksudnya datang langsung orang Iya, yang ya. sama si Alfian prinsipal selaku penggugat. Mereka sudah duduk dalam satu ruangan dan waktu itu saya tidak diperkenankan masuk. Ya. Makanya dari itu saya tidak mengikuti proses mediasi ini. Mediasi kemarin saya cuma menunggu di depan. Ya. Di depan, tapi sayangnya mediasi yang diadakan pengadilan, tahapan mediasi yang diadakan pengadilan itu gagal. Berapa kali, Mas, mediasi ini? Waktu yang diberikan pengadilan cukup lama, kan dari November sampai Desember itu. Gagal itu. Gagalnya karena apa, menurut Alfian? Kalau menurut dari cerita yang saya dapat dan dari beberapa sumber, Ya. itu karena salah satu pihak selalu masih mengedepankan egonya. Tergugat 1 atau tergugat 2 ini? Cari tahu sendiri Mas ya. Oh, ya makanya saya tanya, cari tahu ke Mas Iya. Dennis. Ya, salah satu pihak masih mengedepankan ego apa, Mas? Ya, ego mereka tidak, intinya mereka tidak selalu menekan pihak-pihak lainnya. Jadi dia terlalu Menyalahkan pihak satunya. dia menyalahkan pihak lainnya. Kita nggak ngomong mamahnya atau papahnya ini, Mas. Iya, kita nggak ngomong yang bapaknya, tapi emang ada. Nah, itu kan gagal. Iya. Gagal, sidang lanjut. Ya, Sampai kemarin replik yang hari Iya. Selasa tanggal 26 Januari kemarin ya. Nah, setelah viral ini kan sebenarnya barangkali kan tidak terbayang oleh para pihak ini. Setelah kasus ini viral, adakah perbedaan antara para pihak ini menyikapi kasus ini yang awalnya tidak mau berdamai? sebenarnya setelah kasus ini viral, ini tuh gimana ya Mas ya? Saya itu mencoba meluruskan apa yang menjadi tujuannya Alfian sebenarnya. Ya. Soalnya kasihan si anak sebenarnya. Sebenarnya kita nggak mau diviral-viralin, nggak mau Iya. macam itu. Kita lakukan secara senyap. Tiba-tiba ada satu pihak yang mengekspos wartawanmu sebenarnya awalnya tidak ada yang wartawan nggak tahu, Mas, kalau nggak ada info, Mas. Iya, wartawan saya nggak ada yang tahu. Jadi kita memang nggak mau ekspos ke media segala macam. Terus tiba-tiba ada salah satu pihak yang mengekspos itu. Salah satu pihak, mamanya atau papanya ini? Iya, yang mengekspos itu. Mhm. Makanya kita juga kaget. Ya. Tapi dari awal emang niatnya untuk damai. Dari awal itu sebelum viral juga. Momennya ini setelah terjadi kasus di Demak yang juga Iya. viral, Nah, dari awal kita memang di Bandung juga viral, Viral. kemudian di sini pas berarti pas eksposnya itu bukan tanpa kesengajaan sebenarnya ya? tanpa kesengajaan. Bukan tanpa kesengajaan. Bukan tanpa kesengajaan. Jadi ada salah satu pihak yang sengaja mengekspos. Nah, setelah ini diketahui orang se-Indonesia, Iya. Pak Deddy Mulyadi juga datang ini, mamahnya, papahnya, dan si Alfian ini ada perubahan pendekatan terhadap kasus ini atau tidak, Mas? Misalnya yang dulu nggak mau damai sekarang atau bagaimana? Kalau dari awal si Alfian, si anak ini sudah mau berdamai. Waktu mediasi tahap awal pun Iya. yang dari pengadilan itu. Itu tujuannya Alfian? Iya, si anak ini sudah merangkul, ayo damai gitu. Tapi habis itu setelah kemarin viral, ada yang pihaknya
ada yang awalnya tahapan mediasi tidak terlalu menekan itu, dia bikin statement di media kalau ingin diselesaikan secara damai. Oleh karena itu, waktu agenda replik, kami langsung mengajukan kesepakatan perdamaian. Ada hikmahnya viral itu? Ada hikmahnya ya, karena salah satu pihak jadi luluh. Salah satu, lu kan kedua belah pihak mas, ini harusnya. Ya kan kalau yang dari awal itu ya, waktu tahapan mediasi awal. Mediasi awal, yang ego itu salah satu pihak. Cuma salah satu pihak. Yang satu pihak sebenarnya tidak. Yang satu pihak tidak. Setelah viral, yang salah satu pihak yang ini ego tadi sekarang juga sudah mulai luluh. Sudah luluh. Ada hikmahnya di viral itu, makanya kami setelah melihat ada statement tersebut di media, kami langsung, oh ini berarti waktunya nih, kita bisa damai nih. Sudah disepakati mas? Kalau kami tawarkan kemarin setelah akhirnya sudah replik, kami bertemu di ruang mediasi tanpa ada mediator, jadi kami cuma saya serahkan draft yang saya ajukan, dan mereka itu maksudnya tugas 1 dan tugas 2 bersepakat akan membahas dulu. Padahal sebenarnya ini bagus banget, cuma pengen damai udah. Apa sih jenengan mas, ulangi ini sebagai closing juga. Nanti Alfian akan mencabut anaknya bila mana apa kira-kira gitu mas, biar ini itu mas bisa lihat intinya, atau mau saya bacakan aja intinya aja, biar kita semua tahu juga. Iya, intinya gini, ketika bapak dan ibu atau terduga 1 dan terduga 2 tidak lagi saling bertikai di pengadilan, habis itu berjanji akan hidup dengan damai tanpa pertikaian, si anak itu akan langsung mencabut gugatannya. Intinya seperti itu. Makasih Mas Titis. Ya sama-sama Mas. Sukses selalu, pengacara muda yang kontroversial. Mudah-mudahan ini bisa Mas, bisa menambah pemahaman netizen dan lainnya biar menilai atau memotret masalah ini sebaik mungkin dan secara utuh. Jangan lupa Mas, like, komen, subscribe, like, komen, dan share. Oh iya. Kabar Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.